Sebutkan 5 alasan kenapa Islam mudah diterima di Indonesia. 1. Dengan cara yang pertama mengucapkan kalimat syahadat. Ya, lanjut. Kedua. Kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Ya, 3. Ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Ya. Yang keempat adalah Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Ya. Yang kelima adalah perjalanannya dilakukan dengan jalan damai. Ya, terima kasih. Ya, sekarang pertanyaan kedua, sebutkan bukti masuknya Islam di Indonesia pada abad 7, 11, dan 13. Bukti sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 ditemukannya berita dari Cina pada zaman dinasti Tang. Ditemukannya pemukiman di tepi barat pantai Sumatera yang dihuni oleh orang-orang Arab yang beragama Islam pada tahun 674 Masehi. Terus abad selanjutnya. Bukti sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-11 adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leleran Gresik pada tahun 1084 Masehi. Terus bukti sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 adalah ditemukannya makam Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi dan didirikannya kerajaan Islam pertama yaitu Samudra Pasai di Aceh. ya, terima kasih. Ya, sebutkan 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. 1. Teori Arab. Teori ini mengungkapkan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Arab atau Mekah. Teori ini dikemukakan oleh salah satu ulama besar, cendekiawan, dan sastrawan di Indonesia yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amarullah yang akrab disebut dengan Buya Hamka. Iya, bagus. Buktinya, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu berasal dari Mesir dan Arab. Iya, terima kasih. 2. Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh seorang orientalis Belanda bernama Sunan Kudus. Pada teori tersebut, Islam masuk ke Indonesia dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India. Alur masuk dan penyebarannya lewat jalur perdagangan Selat Malaka. Salah satu buktinya adalah adanya persamaan unsur-unsur Islam datang ke Indonesia dan India. Ya, terima kasih. 3. Teori Persia. Teori ini ditemukan oleh Hussein. Ia mengungkapkan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Pars. Ya. Buktinya Buktinya? ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1914 di Gresik. Ya, terima kasih. 4. Teori Tiongkok. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia karena Ya. 4. Teori Tiongkok. Teori ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh perantau Muslim Tionghoa. Bukti dari teori ini adalah adanya masjid tua yang berarsitektur Tiongkok di Jawa. Ya, sebutkan bukti masuknya Islam di Indonesia abad 7, 11, dan 13. Pada abad ke-7 berdasarkan berita dari Cina dari dinasti Tang yang menyatakan bahwa adanya orang-orang Tasik yang disamakan dengan pedagang Arab yang masuk ke wilayah Nusantara. Ya, lanjut. Masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-11. Ditemukannya Nisa Fatimah binti Maimun di Leleran Gresik yang berangkat tahun 1802 Masehi. Ya. Pada abad ke-13 dengan ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh di Samudra Pasai pada tahun 1297 Masehi. Ya, terima kasih. 2 jalur masuknya Islam ke Indonesia. Dari jalur utara yaitu Arab dari Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat dari pantai barat India, Sri Lanka dan Indonesia. Terus Dari jalur selatan yaitu Arab dari Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka dan Indonesia. iya. Ya, sebutkan 2 jalur masuknya Islam ke Indonesia. Pertama ada jalur utara. Rute jalur utara adalah Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka lalu Indonesia. Iya, terus Kedua jalur selatan. Rute dari jalur selatan yaitu Arab dari Mekah Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka dan lalu Indonesia. iya, terima kasih. Ya, sebutkan 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Mark Howard yang beranggapan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat yang berlayar melalui Selat Malaka. Ya. Kedua,
Dua, teori Persia. Ini ditemukan oleh Hussein yang mengungkapkan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1913. Ya, yang ketiga. Teori Mekah. Teori ini mengungkapkan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Arab atau Mekah. Teori ini dikomunikasikan oleh salah satu ulama besar cendekiawa dan sastrawan Indonesia yang bernama Haji Abdul Malik Al-Malik yang akrab dengan panggilan Buya Hamka. Iya, lanjutkan. Silakan. Jalur selatan. Rute dari jalur selatan adalah Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Jalur utara terdiri dari Arab, Damaskus, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Ya. Ya, sebutkan 2 jalur masuknya Islam ke Indonesia. 1. Jalur utara terdiri dari Arab, Baghdad, Sri Lanka, Gujarat, Damaskus, dan Indonesia. Terus 2. Jalur selatan. Rute jalur selatan adalah Arab, Yaman. 2. Jalur selatan. Rute jalur selatan terdiri dari Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. iya. Sebutkan 5 alasan kenapa Islam mudah diterima di Indonesia. 1, Syaratnya tidak berat. 2, Upacara adat Islam sangat sederhana. 3, Islam tidak mengenal sistem kasta. 4, Islam tidak menentang adat dan tradisi. 5. Agama yang paling banyak dipeluk orang. Iya. Ya, sebutkan 5 alasan masuknya Islam ke Indonesia. Silakan. 1. Sangat mudah dengan mengucapkan 2 kalimat saja. Ya. 2. Upacara adat sangat sederhana. 3. Dibawa dengan cara damai, tidak terpaksa dan peperangan. 4. Melalui jalur kekuasaan dan politik. Ya. 5. Ajarannya jangan dijalankan, mudah dijalankan sesuai dengan keadaan hati. Ya, tepuk tangan. Sebutkan 2 jalur masuknya Islam ke Indonesia. Silakan jalur utara. Jalur utara Arab, Damaskus, Baghdad, Sri Lanka, Indonesia. Iya. Sekarang jalur selatan. Mekah, Madinah, Terus Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. iya, terima kasih. Ya. Ini perempuan yang belum ya. Tok, jalur utara. Jalur utara yaitu Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Ya, jalur selatan. Jalur selatan yaitu Mekah, Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Iya, terima kasih. Penyebaran Islam di Indonesia umumnya melalui pengajar, dakwah, perdagangan, sosial, dan tasawuf. Iya, bagus. Terus Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai tanpa peperangan dan peperangan. iya, terima kasih. Ya, sebutkan 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. 1, Teori Mekah, Buya Hamka. Beliau mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal langsung dari Mekah atau Arab. iya. Contohnya, Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir dan Arab. Iya, terus Teori Gujarat Analisia. Teori ini dikemukakan oleh seorang orientalis, yaitu Sunan Kurgon. Islam masuk ke Indonesia dipercaya dan datang dari wilayah Gujarat, yaitu adanya persamaan unsur-unsur Islam di Indonesia dan India. ya, lanjut. 3. Teori Tiongkok atau Cina. Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara atau oleh perantau Muslim dari Tiongkok,
yang masuk ke Indonesia. Salah satu buktinya adalah adanya masjid yang berarsitektur Tiongkok di Jawa. Iya, selanjutnya. Teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Hussein Dujajan Diningrat yang mengungkapkan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persi. Contohnya kesamaan ajaran Sufi yang dianut Siti Jenar dan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Iya, sudah segitu? Eta, you got it, kamu bisa. Tepuk tangan. Yes, mantap. Ya, silakan sebutkan teori masuknya Islam ke Indonesia. Satu. Teori Makkah. Beliau mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal langsung dari Makkah atau Arab. Contohnya raja-raja Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir atau Arab. Terus Dua, teori Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Tionghoa yang datang ke Indonesia. ya itu teori Cina ya. Siapa tokohnya? Slamet Maulana dengan Dan Sumanto Al-Qutub. Iya, Sumanto ya. Silakan yang ketiga teori. Teori ini ditemukan oleh seseorang dari Belanda, yaitu Snop good grunge. Terus apa teorinya? berasal dari India Gujarat. Iya. Contohnya adanya unsur-unsur Indonesia dari India. Iya, silakan lanjutkan. 4. Teori Kasia. Teori ini dikembangkan oleh Hussein Diningrat yang mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Kasia dan Parsi. Tentunya adanya perkampungan lereng Indonesia. Iya, terima kasih. Bagus, silakan. Ya, cara masuknya Islam ke Indonesia itu apa saja? Satu. Media perdagangan adalah tahap paling awal dalam penyebaran agama Islam yang diperkirakan terjadi sejak abad ke-7 dan dari perdagangan Arab, Persia, dan India. Iya, selanjutnya. 2. Jalur pesanan. Media pesanan dapat dilakukan melalui seni bangunan, seni bahan, seni ukir, tari, gunung, dan sastra. 3. Jalur tasawuf. Pemanjat-pemanjat tasawuf atau para sufi menentukan filosofi kehidupan agama yang bercampur dengan keturunan dan suri agama seperti agama para masyarakat Indonesia. Ya, selanjutnya. 4. Jalur politik. Dalam dunia politik, kekuatan raja menjadi peranan utama dalam penyebaran agama Islam. Udah segitu. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sebutkan bukti masuknya Islam ke Indonesia. 1. Abad ke-7. Pelabuhan di pesisir Samudra Melaka yang telah menjadi kawasan industri perdagangan Asia Barat dan Asia Timur. 2. Abad ke-11. Ijazah yang melakukan tentang 20 Indonesia memasuki agama Islam adalah temuan para ahli makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun di Leran. Terus 3. Abad ke-13 diawali dengan berdirinya Kerajaan Islam Indonesia di Samudra Pasai, Aceh Utara. Dengan raja pertamanya Sultan Malik Hasan. ya, silakan. Terima kasih. Sebutkan 5 alasan kenapa Islam mudah diterima di Indonesia. 1. Sangat mudah diterima. Ya, terus Karena tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat. apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, bagus. Poin kedua. Upacara dalam Islam itu sangat sederhana. Contohnya upacara Lebaran 1 Syawal, 2 upacara Maulid Nabi alaihi wasallam, 3 upacara peringatan Isra Mi'raj. Ya, silakan. Yang ketiga. Islam tidak memandang kasta. Kasta adalah suatu golongan mampu tidak mampu seseorang dalam segi ekonomis, seperti di India yang mengatur sistem kasta. Jadi itulah Indonesia menerima Islam dengan cara baik dikarenakan penduduk Indonesia masih tergolong rendahan atau tidak mampu. Ya, silakan. Selanjutnya. Silakan yang keempat. Islam masuk ke dalam Indonesia dengan cara damai tanpa paksaan dan peperangan. Ya. Sudah? Selanjutnya silakan. Islam masuk ke Indonesia melalui perdamaian dan tanpa paksaan. Ya. Masuk. Ya, sebutkan 2 jalur masuknya Islam ke Indonesia. 1.
jalur utara yaitu Arab, Mekah, dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, Indonesia. Terima kasih. Sekarang jalur selatan nih. Jalur selatannya itu Arab, Makkah, dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Ya, silakan. Sekarang sebutkan 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. 1 teori Mekah, silakan. Cina dulu, ya silakan Cina. Teori Cina yang dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi menyebut bahwa Islam masuknya ke Indonesia yang dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Ya, teruskan teori apa nih? Ya, silakan teori Persia. Ia mengungkapkan karena proses Islam di Indonesia adanya perkampungan relen di Asia migrasi. Ya, silakan. Selanjutnya teori apa nih? Teori Juragan adalah yang menyebutkan bahwa agama Islam ke Indonesia mulai para bergandang dari India Muslim Gujaratan bergandang dari berasal pada abad ke-13. Teori Mekah ya, silakan. Islam dibawa ke musafir Arab Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori Mekah adalah Buya Hamka. Udah segitu. Ya. Ya, sebutkan bukti masuknya Islam abad ke-7. Berita Cina dari dinasti Tang yang menyatakan bahwa orang-orang Tasis dan Aceh yang disamakan dengan pedagang Arab yang di kewilayahan Nusantara. Ya. Pada pedagang Arab tersebut disebut kerajaan Sriwijaya atau bisa disebut dengan Jabag atau Sri Busa. Ya, silakan. Bukti yang memperkuat dugaan bahwa Islam mulai berkembang di Pulau Jawa, khususnya di Pulau Jawa Timur. Pada abad ke-11 ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun di Leran atau Gresik. Batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Iya, silakan selanjutnya. Abad keberapa, Neng? Ke-13. Ke-13, silakan. Apa buktinya? Beberapa bukti menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yaitu batu nisan Sultan Malik As-Saleh, catatan narkoba yang menyebutkan keberadaan Perlak tahun 1292 Masehi. Pada umumnya, masuknya Islam ke Indonesia lewat jalur utara dibawa oleh para pedagang dan swagar kaya.